Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita akan ngobrol seputar GP Spanyol, tepatnya di sirkuit Catalunya. Oke, tanpa basa-basi kita masuk saja langsung ke starting grid ya. Seperti biasa kita bacakan starting grid dari 1 sampai 10 ya. Yang pertama ada Piastri, yang kedua ada Norris, yang ketiga ada Verstappen, keempat ada Russell, kelima ada Hamilton, keenam ada Antonelli, ketujuh ada Leclerc, kedelapan ada Gasly, kesembilan ada Hajar, kesepuluh ada Alonso. Oke, dari starting grid ini nih, biasanya ada William yang masuk ke 10 besar, tapi sekarang udah nggak ada ya. Gimana nih komentar dari kalian? William kembali ke habitat lagi, Bar. Kembali ke habitat seharusnya sekarang. Iya, Ma- Ya, dua Malah William sekarang itu nggak yang ini ya. muncul Hajar aja. Hajar. Hajar Ya udah lumayan gitu masuk lah. Hajar dari dulu Hajar muncul nggak emang sih, udah Bi? sering, iya, sering muncul, Bi. Hajar, Bi. Maksudnya udah konsisten gitu lah. Oh ya. Ya, Ya, ya. ya, walaupun mobilnya bukan mobil unggulan ya, dia konsisten ya, masuk 10 besar. Tapi menarik loh, Bi, Hajar, Bi. Kita ingat di balapan pertamanya dia nangis kan Iya gara-gara nih. DNF. Ya, Dan sekarang dia bisa membuktiin poinnya kalau dia ya ada jadi driver rookie yang konsisten lah. Dibandingin Berman gitu. Rookie konsisten dan yang punya poin paling banyak di antara driver Red Bull lainnya kan. Selain Max Ya, itu. ya. Keren dia tau. Kalau buat William ya mungkin apa karena dia sesumbar mungkin kayak pendapat si Sainz yang bilang kalau tahu William bisa ada beberapa kali di depan Ferrari mungkin dia bakal kontrak lebih cepat gitu ya kak. Kayaknya setelah komentar itu dia jadi menurun ya William. Nggak Mungkin tahu ya. ya, kemarin emang nggak perform banget Williams. Ya terlepas dari Albon juga kan kena sial sama Lawson kan, dia di belakang Lawson terus Lawsonnya juga emang lagi mode senggol bacok ya. Jadi udah gerak gerusuk. apes lah itu Albon, dan sialnya lagi Sainz emang pas kualifikasi nggak perform, jadi ya nggak bisa ketolong lah sama Sainz, dan akhirnya Williams nggak dapat poin. Tapi ini gue mau nanya kalau yang perihal Verstappen dia tuh kan di kualifikasi cetak waktunya kan sama kayak Norris. Nah itu kenapa dia bisa dapat posisi Tiga ketiga ya? ya. Hah, itu kenapa sih? Kalau di F1 tuh kalau misalnya waktu yang identik lagi itu sebenarnya pernah di sama Russell, Max sama Russell di Kanada kalau nggak salah. Waktunya identikal juga. Jadi yang siapa yang pertama kali nyetak waktu itu, yang pertama kali nyetak waktu yang sama, dia yang di depan. Oh Dalam gitu. kasus ini Norris yang di depan, mungkin kan Ya. karena dia yang nyetak waktu pertamanya. Yang itu juga yang main juga Russell, soalnya Russell yang nyetak waktu pertamanya. Oh itu alasannya. Oke, paham. Tapi di sini juga nih ada Yuki Tsunoda ya, kelihatan struggle banget nih. P20 dia. Oh, itu semua udah Kasihan. gimana ya Terusnya itu udah sekarang. masalah Tapi masalah mobilnya atau gimana sih kak? kita ngelihat di onboard Yuki Tsunoda juga kayak mobilnya kurang susah dikendaliin gak sih? Kayak Hmm. struggle banget Yuki Iya. Tsunoda ngeliat kelihatannya. Itu pernah lihat juga di radionya. I don't know why I am so slow. Ya. Ya, ya udahlah ya. Itu udah emang mobil buat Verstappen doang kayaknya Red Bull tuh. Jadi kayak kemarin Perez dihujat tuh berarti bukan karena isu drivernya benar kayak Max tapi masalah mobil berarti kan ya. Ya, Kayak Ceko Iya. musim kemarin. ya. Oke, paling kita masuk lagi ya ke awal balapan. Ada menarik nih di awal balapan. Bagus nih, ada Leclerc yang mulai balapan dengan sangat bagus. Dan juga ada Verstappen. Gimana nih menurut kalian komentarnya? Tapi Awal balapan ini tuh yang pasti di sini Verstappen dapat start yang bagus dibandingkan Norris sehingga dia bisa dapat posisi kedua gitu dengan ngambil secara cepat. Terus tuh yang lainnya di sini ada Russell dia juga lumayan ngambil start dengan cepat. Juga di sini tuh terjadi beberapa kayak sedikit insiden kayak Leclerc yang awal start dia langsung kayak senggol Antonelli langsung gitu, jadi langsung melebar Antonelli. Untungnya tidak terjadi crash. Lalu selanjutnya tuh ada apa sih? Kayak beberapa senggolan dikit yang menyebabkan juga tabrakan kayak Hulkenberg, Sainz.
dan yang lainnya, dan juga Antonelli lah. Sisanya ya bisa dilanjutkan oleh Eka. Gitu ya. Sekarang lemparnya gitu ya. Wah, iya, iya. Boleh. Jadi gimana ya? Yang pertama Oscar kali ya. Oscar langsung ngacir ke depan gitu. Habis start, teng reaksi time-nya bagus langsung ngacir ke depan dengan gaya yang belakang-belakangnya. Terus emang dua Ferrari startnya lebih bagus daripada Mercedes. Kelihatan langsung dua Mercedes kesusul sama dua Ferrari kan. Dan Hamilton sendiri hampir touch di startnya itu sama Leclerc kalau nggak salah. Hampir-hampiran banget itu. Cuman akhirnya nggak terjadi insiden. Terus tadi kata Hasbi bilang ada insiden juga hampir kena Kimi Antonelli dan Kimi Antonelli ke run up area dan ya udah semua hal terjadi begitu saja. Yang pasti Max sama Oscar sih langsung ngacir ke depan ya. Oke, segitu paling ya buat awal mula start. Kita lanjut ke pertengahan. Selanjutnya pas sudah start ya. Di sini nih ada yang menarik dari Ferrari ini nih. Yang pertama ada Hamilton sama Leclerc. Sebelumnya Hamilton kayak gak mau ngasih gitu ke Leclerc ya pas mau disusul, tapi kan akhirnya ada radio juga ke Hamilton buat swap position. Gimana nih menurut Eka dulu deh yang fans Ferrari, bro? Oh boleh. Eh kan itu belum ada tim order ya. Selama belum ada tim order sebenarnya Hamilton berhak buat bertahanin posisi itu. Meskipun yang kita lihat Ferrari si Hamilton pace-nya nggak ada ya di race ini ya. Dari awal sampai akhir balapan kayak pace-nya kurang banget dibandingin sama Leclerc gitu. Jadi ya Hamilton keputusannya bagus sih. Dia nunggu tim radio dulu buat keputusannya kayak gimana. Gue harus nyerahin atau gue boleh bertahan dari Leclerc. Dan akhirnya kan disuruh swap position. Jadi ya udah sesuai rencana aja gitu. Tapi kasihan juga gak sih kayak ke Hamiltonnya, itu kayak udah dapat posisi yang diunggulkan, tapi karena mobilnya yang dia kurang dapat pace-nya, akhirnya dia harus mengalah gitu. Dan juga kalau misalnya dari awal gitu, misalnya si Hamilton ngasih ruang buat Leclerc nyalip, kayaknya Leclerc bisa dapat momentum yang lebih oke deh. Iya. Dibandingkan lumayan lama lah dia ngedefensi Leclerc, sedangkan mobilnya kan dia juga kurang cepat ya. Jadi kayak agak, ya kalau bisa dari cepat lebih awal gitu ya, buat ngasih Leclerc Iya. posisi, kayaknya bakal bagus deh. Ya, ini emang kelamaan sih tim ordernya sih dari Ferrari ya. Hmm. Kita ngelihat emang dari awal pace Leclerc lebih kenceng daripada Hamilton. Cuman ya lagi-lagi strategi Ferrari kurang cepat lah memutuskan sesuatu. Hmm. Iya, gara-gara keputusan tersebut jadi lumayan merugikan Leclerc ya, Iya. yang akhirnya tinggal jauh sama ke depan-depannya. Oke, selanjutnya di sini ada eh, Fernando Alonso yang sempat melebar, tapi di sisi lain dia juga bisa ini ya, setelah melebar ini dia bisa tetap bangkit untuk masuk ke 10 besar ya. Hmm. Gimana nih menurut kalian? Ini tuh gue kurang merhatiin banget ya, tapi ini kira-kira karena masalah mobilnya atau gimana ya, gue kurang tahu juga sih. Kayaknya human error sih. Boleh sama Eka bantu. Human error. Human error berarti ya. Ya, human error nih. Locks up kalau nggak salah. Jadi nggak ada ngaruh ke belakang-belakangnya gitu ya, nggak ada terjadi Oh, apapun. enggak. Dia langsung ke track lagi kok. Langsung nggak tahu ya. Iya ya, langsung ke track langsung. Jadi aman ya ini mah, nggak terlalu insiden yang gimana-gimana. Iya. Ini kan ini Wi sebenarnya apa sih? Home race-nya dia lah. Pasti ada semangatnya tersendiri nggak sih? Buat mau lanjut balapan itu meskipun udah ke gravel. Benar sih, betul. Iya. Pasti ada energi tersendiri lah ya. Iya. Banyak juga pasti pendukung-pendukungnya dari Spanyol ya. Iya, iya. Cuman kayak terlalu semangat aing meureunnya, jadi ya gini. Human error terjadi. Karena lemah Atau gemuk-gemuk. juga bisa jadi kena pressure Wi, dari ini kan udah home race ya. Hmm. Dia harus melakukan terbaik tapi malah ke pressure gitu, jadi melakukan kesalahan Wi. Iya dan dia nggak Tapi kayaknya belum dapat poin Wi dari awal sampai nah sekarang. ya udah 8 race ya kalau nggak salah, belum dapat Oh. poin satupun. Oh. Tapi ya untung masih selamat lah. Dan di akhir kan ya dapat poin kan ya, Dapat endingnya ke 9. poin Ini pertama. dapat poin.
Jadi oke lah, boleh. Oke, kita lanjut. Di sini ada duel seru nih antara Lawson sama Albon. Di sini Lawson tuh benar-benar ini ya, senggol bacok ya, dia gerasak-gerusuk dari berapa dari gimana nih? Buat komentar Hasbi nih gimana nih? Komentarnya Bi. Jujur ya, gue Menurut Bi. dari awal lihat Lawson tuh emang kayak kurang kurang suka gitu ya, nggak tahu kenapa, dan terbukti udah berlanjut beberapa race dia emang banyak melakukan kesalahan gitu. Nah kalau untuk yang ini, sebelum kejadian senggol sama si Albon ini, itu kan pertamanya udah ada insiden dulu sama Nico Hülkenberg ya sebelumnya, yang Hülkenberg akhirnya melebar dan kepaksa ngedorong si dulu teh Albon ya di awal-awal yang jadi ikut sama-sama melebar. Nah di situ juga gara-gara rentetan kejadian Lawson yang dimulai, si Albon tuh dari awal juga udah ngalami front wingnya tuh kayak rusak gitu, jadi ke bawah dikit kan, dia ambil pit juga ke dalam, ambil pit itu buat ganti front wing. Terus ditambah lagi yang kedua nih, kejadian Lawson yang selanjutnya, dia itu si Albon mau masuk, dia kayak langsung tutup ruang gitu, akhirnya kan ketabrak si front wing yang barunya sama si Lawson. Jadi ya, emang ini driver ini tuh kayak bocah mematikan, ini bocah bahaya si Lawson ini tuh. Punya ngeri lah, jangan dekat-dekat, beresiko Lawson tuh. Iya. Mungkin kalau di MotoGP kayak Iannone ya. Kerasa-kerasa gitu kurang bisa tebak ininya move-nya. Emang di apa ya? Lawson di balapan ini kayak senggol bacok ya, bener kata si Akbar. Senggol bacok ada 3 driver kalau nggak salah ini korbannya. 4 malah. Di akhir juga ada drama lagi sama Ya. Lawson Berman. Nanti kita bahas juga nanti di akhir ada. Ini emang masalah di sini emang Lawson ya bermasalah lah, bocah bandel deh ini. Ngeri ya. Tapi di sini dia nggak dapat penalti ya? Enggak harusnya dia. Kayaknya Aman dari penalti. Dia soalnya di depan Albon. Hmm. Di depan Albon. Jadi bukan salah dia lah ya. Ya harusnya. kan, tapi ya ngeri-ngeri sedap lah. Ya, mode balapannya agak menakutkan ya buat driver lain. Susah buat diprediksi, intinya itu sih. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih. Di sini juga insiden dari Liam Lawson sama Lagi-lagi kan. Berman ya. Lagi-lagi Liam Lawson sama di sini sama Berman, tapi beda orangnya ya. Karena tadi Albon juga sudah DNF ya. Gara-gara terjadi tersebut sekarang ada Udah habis. Berman. Udah habis tahu. Dan juga di sini 10 second penalty. dan juga di sini menyebabkan kurigan juga sih buat si siapa? Norris, ya Lando Norris nih. Gara-gara terjadi kejadian tersebut agak ketahan nih Norris ya, gitu. Gimana nih menurut kalian? Kayaknya ini kita yang nonton sama-sama kaget deh, tiba-tiba yang harusnya ada blue flag, yang harusnya kan Berman udah oke gitu, si Berman udah ngasih ruang buat Norris ngambil gitu dari sisi luar. Nah tiba-tiba Berman ngambil sisi luar, langsung tiba-tiba Lawson sama-sama ngambil sisi luar lagi lebih. Kan situ agak gimana gitu, kayak ini tuh orang mau ngasih ruang buat blue flag biar pembalap pertama bisa lewat, ini malah ngambil momentum buat nyalip si Berman, si Lawson tuh. Jadinya kan jadi kayak chaos berantakan dah. Nah di situ si Norris kayak merasa dirugikan, Max juga sama. Sampai kan akhirnya Norris susah nyalip, dan juga setelah nyalip juga si Lawson kan kayak ngasih tekanan ke Berman juga akhirnya kayak posisinya kan kurang enak. Akhirnya juga Bermannya juga kan ngalangi posisi si Max buat nyalip si Norris juga. Jadinya ya gara-gara kelakuan Lawson ini jadi ngerembet ke semua driver yang deket dia jadi merugi di sini. Kan yang dirugikan Norris, Verstappen, Berman, semua kenal intinya. Untungnya nggak ada terjadi insiden, itu doang sih amannya itu. Tapi di sini awalnya kita kira bakalan biasa aja gitu, kayak unlap biasa. Terus tiba-tiba mau ke turn pertama, seret itu belok ke kanan si Lawsonnya, otomatis kan Berman kaget juga kan. Anjir ini orang mau mau nyerang gue juga ikutan nge-defense. Jadi ya di sini Berman ikut-ikutan defense juga sih sebenarnya. Gara-gara bukan Lawson yang tiba-tiba itu. Dan ya. Jadi ke bawah begonya. Iya, efek berantainya ke Norris sama Verstappen. Norris kehilangan berapa detik ya? Hampir 0,5 detik kalau nggak salah di sini dari Verstappen. Dan Verstappen di akhirnya ketutupan sama Berman, dan Verstappen juga marahnya ke Berman kayaknya. Ya ke Berman. Iya. Di sini juga Verstappen agak tersulut emosi lah ya sama Berman, sampai ngacuin tangan kan dia Iya. ke Berman. What the fuck.
aneh lihatnya juga. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk nih ada radio dari Ferrari yang menyuruh agak lucu nih ya. Ada yang menyuruh si Leclerc buat push, tapi sebenarnya Leclerc itu udah push dari tadi tuh. Gimana sih ini sebenarnya dari Ferrari tuh? Wi, Eka dulu, gue kurang merhatiin yang ini. oh ya ini posisinya kalau nggak salah pas Max Verstappen udah pit ya, pit ketiga atau kedua. Kan otomatis si bannya Leclerc tuh masih soft kalau nggak salah itu. Jadi dia disuruh nge-push sama engineer-nya buat ngabisin ban harusnya ya. Soalnya kita ngelihat Verstappen udah mau pit, terus mungkin akan ngejauh lah ya kalau misalkan dia nggak nge-push. Cuman ya Leclerc bilang ini nge-push dari tadi tuh loh gua tuh. Jadi ya emang kekuatan mobilnya segitu. Iya. Jadi, Ini kayak tim Ferrari yang expect lebih gitu ya Iya. dari pushnya si Leclerc. ya lucu juga ya, dia udah bisa sarkas gitu ke timnya. Gak ngomong kesel atau gimana, sarkas doang ya biasa. Lihat Leclerc kayak gini, apalagi Hamilton ya di sini ya. Oh ya Hamilton kita nggak denger radionya sama sekali loh. Kayaknya Hmm, di balapan ini. kayaknya Iya, dia udah frustasi deh kayaknya. Udah mode senyap kan. Udah senyap. udah senyap. Kan kemarin terakhir gelut, Wi. Marah si engineer-nya. Lo marah sama gua, Cina. Gak dijawab. Nggak dijawab. Nah, jadi silent treatment lagi sekarang di sini. Silent Silent treatment. treatment ya. Oke, selanjutnya di sini nih ada yang sangat sayangkan sih buat Kimi Antonelli. Dia start dari posisi 6 dan tapi harus DNF gara-gara engine failure dari mobilnya nih. Aduh. Dan di sini juga menyebabkan virtual safety car nih. Gimana nih dari kalian? Wi. Hmm, ini juga kan terjadinya tiba-tiba kan ya, dan udah bukan kejadian pertama kali kan si Antonelli dan tim Mercedes Ya. mobilnya DNF. Kayaknya sih udah ada mulai isu bahwa mesin Mercedes bukan lagi yang mesin yang tahan lama gitu ya sekarang. Udah mulai beberapa kali terjadi kesalahan itu. Contohnya di sini ada engine failure gitu. Tapi ya gara-gara kejadian ini jadi terjadi safety car dan beberapa tim ada yang diuntungkan dengan mereka bisa cepat-cepat masuk pit buat ganti ban, dan juga ada yang dirugikan. Kayak si Verstappen yang dia tinggal, kan dia lagi pakai ban soft ya kalau gak salah. Udah pakai 6 lap ban soft tuh. Kepaksa dia mau masuk, akhirnya dia lah kalah fresh gitu sama ban-ban lainnya gara-gara kejadian Antonelli ini. Paling itu. Terakhir di Monaco ya si Antonelli gitu. Kayak gini mesinnya mogok, cuman di Monaco tuh kalau nggak salah pas kualifikasi. Bukan engine Pas failure kualifikasi ya. tapi itu apa ya? Gue lupa isunya. Cuman ya ini agak sayang sih, soalnya gara-gara Kimi Antonelli out, Mercedes jadi turun grid si ininya aja dibahas lah, adalah sesi khususnya. Dan ini pembalap berbakat juga kan, kasihan juga kalau misalkan terus-terusan kayak gitu. Soalnya yang kena Kimi terus, Russell gak pernah kena gitu. Ya sayang sih. Ada bungsu gitu. Tapi di sini juga Kimi terlihat buru-buru keluar mobil ya nih, karena lihat mobilnya berasap takut kebakar kali ya, dia buru-buru keluar nih. Iyalah, takut bar. Tapi Iya, takut ada meledak. ada lebih tahun 2022 di Silverstone nggak tahu di Red Bull Ring ya. Mobilnya Carlos Sainz kebakaran tapi dia kayak masih nyantai gitu loh keluar pitnya. Oh, berarti dia percaya dengan bajunya kan, dengan suitnya udah tahan api mungkin. Udah pengalaman. Kalau Antonelli kan masih bocah baru aja, kayak adalah cari aman aja lah. Buru-buru keluar. Ini bahaya sih sebenarnya. Udah mau berapi ini kalau misalkan diterusin sedikit lagi aja. Iya, Berapi ini. bisa kebakar kali ya. Iya. Hmm. Oh ya, gara-gara ini juga kan menyebabkan ini kan para driver masuk ke pit stop kan ya. Di sini juga yang cukup dirugikan buat Verstappen juga ya. Karena dia kan udah kehabisan ban, dia harus ganti ke ban hard ya. Sedangkan tim-tim lain masuk ke pit, dia ganti ke ban soft. Soft semua rata-rata. Ya, soft semua rata-rata. Karena di sini kan Red Bull menerapkan strategi 3 pit ya di sini ya.
4 pit, 4 4 malah. soalnya. 4. Iya, 4 Empatnya buat pit. Tsunoda kan ya? Enggak, sama Verstappen juga Verstappen 4. semua 4 itu dia. Iya, Hmm. iya 4. Nah, cuman gue kan mau nanya ini kenapa Verstappen tuh pakai soft cuman 1 kali di sini? 2, 3 2 kali. kali. 2. Soft. Yang pertama, langsung pit pertama juga dia Iya, pakai soft lagi. kan gini, Wi. Berarti Dari ah, awal startnya soft kan. Terus speed, soft lagi. Terus speed lagi medium. Pit lagi medium. Speed lagi medium. Atau hard langsung. Gue lupa. Pit lagi medium dulu. Medium Medium dulu dulu, terus baru safety hard. car. Ya, Safety car. Hard dia ganti. 5 tuh berarti. 5 ban dia pakai total. 5 ban. hmm. Tapi kok dia udah tahu pakai soft dari awal, kenapa dia kayak kesannya tuh kayak nggak tahu bahwa di terakhir dia udah habis ban softnya gitu, kayak mempertanyakan itu kenapa ya bisa gitu kan? Oh, itu apa ya? Kan kita lagi balapan, mungkin fokus balapan ya. Dan itu Ah, posisinya pas safety car tuh si Max sudah dekat banget sama pit lane. Jadi mungkin mereka nggak sempat komunikasi buat tanyain ban apa yang bakalan gue pakai nih. Dia coba si race engineer cuma ngomong ya udah pit box katanya. Langsung masuk box. Ternyata yang dia punya cuma hard doang, ya udah jadi pakai ini hard. sampai no comment setelah dia tahu itu langsung diam ya Max kan? Mungkin kalau misalkan masih jauh masih bisa komunikasi ya. Kita punya ban apa aja misalkan hard, medium bekas sama soft bekas. Soft bekasnya berapa lap misalkan. Dia masih bisa komunikasi, ada komunikasinya gitu. Kalau misalkan kayak Hmm. tadi kasusnya kan memang udah dekat sama pit box ya, pit lane. Jadi mau gak mau dia langsung masuk gitu disuruh box tuh. Dan gak ada komunikasi itu. Jadi ya udah dipakein ban hard. Tapi gini kak, gue juga tadi tuh baca diskusi di kolom komentar, ada yang bilang gitu ada berandai-andai kalau gitu misalnya Max gak masuk pit tetap maksain ban medium sampai finish gitu. Jadi tuh banyak yang bilang mungkin bisa gitu dia finish di posisi P4 atau P3 dengan mempertahankan ban mediumnya. Itu mungkin gak sih kalau Hmm, kayak gitu? ya, karena kan Pertahankan medium. kita lihat kayaknya dari strategi pitnya tim-tim lain kayak yang lain lah pokoknya. Nggak, mereka semua menghindari ban hard kan. Kalau masalahnya mungkin kita ngelihat di balapan yang panas kayak di Bahrain sama Spanyol. Sekarang kan kemarin tuh panas banget sebenarnya di Spanyol tuh. Ban hard tuh lemah banget lah, kayak overheatnya parah lah atau mungkin apalah gak ngerti gua. Jadi ya gitu, mungkin ban hard bakalan jelek dibandingin ban medium. Ban medium di sini soalnya kuat banget. Nggak tahu ya kalau misalkan medium udah berumur. Cuman berumur juga baru 7 lap sih sebenarnya, nggak terlalu tua-tua banget gitu. Mungkin aja bisa. Mm-mm. Bisa berarti ya. Mungkin aja bisa. Berarti Mungkin ini kayak lebih besar kali ya Mm-mm. buat pakai ban medium. dan ini Bar, Eka, kalau misalnya berandai-andai misalnya dia tetap mempertahankan ban medium gitu ya, mungkin gak akan terjadi insiden kayak sentuhan dengan Leclerc, Russell atau gak Keselio atau gak gitulah yang kemarin kejadian gitu. Ada hampir beberapa kali crash Max hampir marah gitu aja. Yang udah marah-marah gitu. Kayaknya gak akan kejadian gitu ya. Ya apa ya? Mungkin Max marah-marah dari awal juga karena ban hard ya, dikasih ban hard ya. Itu Mungkin ini mah kalau misalnya nggak dikasih we. pemantiknya ya, pemantik kemarahannya Max ya di balapan ini. Iya sih. Soalnya dari awal dia strateginya 3 pit stop dari awal dia cukup bagus lah ya. Dia memainkan 3 pit stop awal tuh. Pakai ban soft, dia cukup oke tuh. Nyusul, akhirnya bisa ke P3 kan. Dan dekat juga sama Norris sambil nyusul. Tapi gara-gara insiden dari safety car ini harus ganti ban ke hard. Itu membuat dia agak menghancurkan strateginya lah ya. Hmm. Dan juga menghancurkan bukan hanya strategi sih, balapan ini juga kayak hancur juga sih gara-gara ban saat itu. Emosinya langsung meledak kan. Iya. Oke, di sini juga Verstappen ada sentuhan pertama dengan Charles Leclerc ya. Ya, sangat salah satu. Gara-gara awalnya kan Verstappen agak tergelincir, lalu disusul sama Leclerc dan juga menyebabkan kesentuhan sih itu. Kalau nggak salah di sini Verstappen minta posisi balik ya. Iya,
Leclerc. Tapi gimana sih itu sebenarnya? Menurut rule-nya emang harus kasih posisi balik ke Verstappen atau enggak sih? Kayaknya Eh enggak ada ya. Karena enggak udah ya. duluan lewat spion kan. Si Iya, Leclerc-nya juga. iya ya. Cuman di situ ada itu ya kayak ada sentuhan dikit ya si Leclerc-nya. Ya, Leclerc ngomongnya pengen ngambil slipstream dari McLaren ya. Ya, jadi perebut slipstream gitu. Ini Rosberg kok sekarang ngomong ya. Ya itu racing incident biasa gitu. Max Hmm. nggak perlu lah sampai mempermasalahin itu semua. Soalnya ini ya emang haknya Leclerc udah di depan soal Leclerc. Mau nggak mau ada Hmm. sentuhan atau enggak pun tetap di depan gitu si Leclerc. Jadi mungkin ini agak dari sini emosinya pancing lagi ya. Pertama ban hard, terus hampir sliding, terus tiba-tiba ada yang nyenggol gua dari samping gitu kan. Itu masih adrenalinnya tiba-tiba naik gitu loh. Ya. Langsung naik gitu loh. Dan setelahnya juga dia kan sempat keluar jalur ya pas setelahnya sama George Russell kan, insiden sama Iya, George Russell. iya, keluar jalur. Tuh bahaya Russell. Russell itu Iya. nyalipnya terlalu apa sih? Mepet banget tuh. Ya Oh, jadi ya Verstappen kepaksa harus melebar. Iya, ya. kesalahan lebar. Dan juga di situ kan timnya juga menyuruh Verstappen buat ngasih posisi ke Russell ya, kalau nggak salah. Ya, disuruh pas posisi. Itu juga rada rada aneh gitu, Bar. Rada aneh. Sebenarnya kan dari yang gue baca sih dari rules-nya Verstappen nggak usah ngasih posisinya ke Russell kan ya. Hmm. Oh, Cuman dari kesalahan timnya, kayaknya Verstappen juga bertanya-tanya kenapa harus ngasih balik ya. Dan juga Ya, di situ kayak emosinya makin menjadi-jadi lah ya. udah itu mah udah hilang akal itu mah. Udahlah, Iya. malas gini Dan mah akhirnya tabrak. menyebabkan insiden selanjutnya nih. Insiden Russell sama Verstappen yang karena di sini Verstappen sengaja ya menambahkan mobilnya ke Russell. Kalau kata gua masih sengaja banget. sengaja deh, iya, saya sengaja deh. Itu masih ada jalur buat belok kok malah dipaksa lurus kayak apa Iya. gitu kepentingannya. Sengaja ini. Kalau dari yang gue lihat sih kayak udah ngasih jalurnya gitu. Kan dia disuruh kan buat ngasih timnya balik. Ngasih posisinya balik. Udah ngasih jalurnya, terus ditutup lagi sama Verstappen gitu. Itu memang udahlah emang biasa lah Max. Udah puncak frustasi bar kayaknya. Iya. Tapi kan akhirnya benar juga keputusan Max buat mempertanyakan kenapa harus ngembalin posisinya dan akhirnya kan terbukti bahwa itu bukan pelanggaran atau gimana pun. Jadi di sini Max benar juga, tapi ya karena kecewa dengan timnya. Tapi timnya juga kan nggak bisa disalahin juga karena timnya kan pernah kejadian di race sebelumnya kan yang dia nggak ngasih posisi ke driver yang dapat insiden gitu. Jadinya kan dia diturunkan beberapa grid gitu. Jadi ya ini ya emang udah masalah tim semua deh, udah puncaknya lah kayaknya. Mungkin balik ke ini dulu ya, balik ke yang jadi permasalahan di turn pertama itu ya. Kan Russell nyusul dari dalam kalau nggak salah. Cuman itu kan Hmm. agak tipis kayaknya. Mungkin dari tim Red Bull-nya sendiri ngiranya Russell di depan Apex-nya. Jadi itu belokannya tikungannya Russell harusnya. Yang kalau misalkan kayak gitu fair-fair aja kan sebenarnya, agak abu-abu lah Russell bisa nge-push Max off the track tuh. Cuman kalau misalkan dari sisi Max mungkin ngerasa ya ini masih tikungan gua gitu. Dan gua juga ngambil run up area, kalau misalkan nggak ngambil bakal nabrak sama Russell. Soalnya Russell emang bener-bener kayak ngedorong Max keluar gitu loh. Hmm. Jadi di sini ada dua perspektif mungkinnya dari Max sama dari timnya Red Bull. Timnya Red Bull percaya kalau misalkan itu tikungannya Russell, cuman dari Max sendiri pede kalau misalkan dia yang punya tikungan itu gitu. Dan akhirnya agak agak perdebatan di situ. Dan perdepannya juga nggak sehat ya. Kalau soalnya Maxnya udah kesulut emosi gede-gedean gitu di situ tuh. Dia udah ngomong di radio udah teriak-teriak kan. Nah, situ karena kebetulan ada Russell di situ sama dia tabrak gitu. Brak. Bisa lucu aja. Lucu tapi bahaya juga sih. Di sini juga mungkin juga kayaknya di sini tim Red Bull cari aman kali ya buat mengamankan posisi 5 kali ya. Karena dia juga Ya. kan Verstappen pakai ban hard juga kayak akhirnya juga kan susul-susul juga sih. Ya. Walaupun dia harus fight sama Russell ya. Ya, soalnya kalau misalkan di Ya penalti bisa. 5 detik di belakang-belakangnya kan dekat kan mepet kan. Jadi dia bisa ke pentalnya lebih jauh lagi daripada ke 5 mungkin ini ke 4 5 ya.
Ya bisa mentalnya biar jauh dari kelima gitu kalau misalkan gak connect penaltinya, dan akhirnya penalti 10 detik. Plus 3 ya yang di lisensinya supercar. Nanti kita bahas soal kenapa Oke, 10 kita detik. lanjut nih. Kenapa 10 detik? Soalnya ada intensi kesengajaan si dari FIA yang nulis kayak gitu. Hmm. Oh iya, tapi emang kelihatan sih. Udah harus nerima aja ini mah. Oke, selanjutnya nih ada wawancara dari Verstappen dan George Russell nih, setelah balapan. Di sini Verstappen juga kayaknya dia nggak no comment lah tentang kejadian tersebut ya. Dan sedangkan di sini George Russell bilang kalau misalnya dia buat ini apa sih? Menyanyiakan buang-buang peluang gitu ya. Iya. Poin berapa? Tapi kayaknya di sini juga Verstappen kayaknya berpikir kayak udah kalau udah hancur sekalian lah kayak Iya, gitu deh. kayaknya iya. Sabar. Kalau udah marah sekalian di pekerjaan Iya. daripada dibawa ke rumah gitu. Kasihan ada anak istri ya. Jadi udah ke rumah teh udahlah kebuang semua emosinya. Komentar asal sini lucu loh sebenarnya. Dia pikir dia ada di sim racing katanya. Oh, Sarkasnya bener-bener sarkas dia. makin lah mereka berdua gak akan saling ngobrol kalau gini mah. Ya, tapi ada komentar juga lucu nih dari Lando Norris nih tentang sama kayak itu. Yang Coba, apa coba. sih? Mario Kart. Ya Mario Kart ya. Saya sebelumnya melakukan itu di Mario Kart katanya. Gitu. Udah pada jarang max semua aja. Oke, kita lanjut nih buat boleh Bi? Tapi ya di sini teh uniknya tuh waktu hari H kejadian kan Max komentarnya tuh kayak gini lah, kayak masih denial, kayak di diam gitu. Tapi setelah hari selanjutnya dia kayak udah mulai nyadar introspeksi diri. Akhirnya kan dia komentarnya udah mulai ya sedikit lebih baik gitu. Kayak dia menyadari kesalahannya dan lebih baik. Ya udahlah, hari ini berlalu ya, biarlah berlalu, tinggal fokus ke selanjutnya gitu. Dia udah makin dewasa lah setidaknya. Iya, lumayan lah. Yang lucu juga sih pas terakhir balapan Max langsung keluar Langsung cepat-cepat tuh dia. cabut anjir. Pertama cabut. Enggak dadah-dadah dulu. Biasanya kan pick up rubber kan, enggak, ini mah langsung cabut anjir. Kayak duluan cabut ya langsung. Aku pergi. Kayaknya udah malu deh gitu. Pergi aja. Malu, frustasi, udah pasti bakal Wah, banyak emosi juga ditemuin sih. wartawan. Iya. Oke, kita lanjut nih bahas untuk penalti dari Max Verstappen yang tadi. Di sini Verstappen dikenakan penalti 10 detik dan juga plus tambahan 3 penalti points ya. Bukan nih, yang mana itu dia sudah menemukan 11 penalti points dan mana kalau satu lagi dapat penalti points dia harus di ban race ya. Satu balapan. Gimana nih komentarnya? Ah udahlah, ini mah udah rugi ke semua deh Bar. Misalnya sampai kejadian di band, ya yang pasti Red Bull udah semakin jauh untuk pasti perburuan juara WDC, dan juga buat Max ya mungkin ini bisa jadi buat pengalaman dia buat kedepannya bisa lebih baik lah. Kali ini kayak udah kelewatan batas deh, udah dikasih jatah 12 dihabisin semua gitu si poin pelanggarannya. Dia unik juga sih. Mungkin Ya, buat penjelasan detailnya bisa sama Eka. yang belum tahu kayak setiap pembalap F1 tuh punya super license. Super license tuh kayak SIM lah ya. Tapi setiap ada pelanggaran itu tuh ada poin pelanggarannya, yang mana kalau misalkan udah sampai 12 poin pelanggaran, dia kena ban di race berikutnya. Yang mana dulu tuh kita pernah punya Kevin Magnussen tahun kemarin yang di Azerbaijan digantiin sama Oliver Bearman. Itu gara-gara poin pelanggarannya udah lebih dari 12, dan ini Verstappen udah 11, yang artinya kalau misalkan dia bikin satu aja kesalahan pelanggaran, dia bakalan kena ban di race berikutnya. Yang mana yang mungkin ya bener kata Asbi tadi, ini bakalan ngaruh ke poin yang dia punya nantinya. Yang mana emang agak susah ya buat nyari poin di tengah dominasi McLaren kayak gini. Jadi ya ini bakalan jadi harapan yang lumayan susah buat Max Verstappen mertahanin nomor satunya itu.
Mungkin tahun depan kita bakal ngelihat Max Verstappen pakai nomor 33 lagi. Sih kemungkinan besar kayak sepertinya kayak itu sih. Mungkin nomor satunya kemungkinan besar diambil sama McLaren. Iya, Sama Piastri bar. Iya. iya banget tuh. Wi. Oke, lanjut kita setelah bahas tadi seputar Max. Sekarang ada yang unik juga nih dari tim Gojek. Di sini ada Hülkenberg yang berhasil menyusul Lewis Hamilton dengan mudah kayaknya di sini. Gimana nih Udah menurut kalian? banget aja. Ini kayaknya puncak frustasinya Hamilton ya di sini. Sampai dia bilang balapan paling terburuk yang pernah dia lakuin. Ya itu salah satunya karena disusul sama tim Gojek gitu ya. Dengan Tapi di posisi sini juga agak mengagetkan sih. Tiba-tiba tim Gojek ada di depan gitu ya posisinya. Yang biasanya di 10 besar ke bawah, sekarang ada di 10 besar. ini kayaknya masalah drivernya deh. Emang drivernya jago sih dia si Hülkenberg kan. Dan juga dia mungkin itu dalam race ini mobilnya dalam keadaan oke gitu. Jadi ya dia bisa dapat poin juga sampai bisa nyalip si Hamilton juga. Dan untungnya di sini kan si Hülkenberg dapat ban baru kan dibandingkan Hamilton yang udah ban lama kan ya dia tuh. Udah lewat beberapa lap gitu kepake. Ya, pertama Hulkenberg emang jago ya, cuman dia nggak pernah punya mobil yang Mobil, beneran ya. bagus ya. Dan yang kedua si Hamilton habis ini kalau saya nangis deh dia pas udah stop mobilnya, terus dia sempat buka helm kan, terus dia sempat kayak ngusap-ngusap mata gitu loh. Kayaknya dia nangis deh harusnya ya. Nggak langsung keluar dari kokpit ya, diam dulu. Oh, dia kayaknya bebenah diri di situ. Kenapa ya bisa disusul sama Sauber gitu? Karena emang karena emang perlu diakui emang dari awal sampai akhir pace Hamilton nggak ada gitu. Dia bisa stay di 6 di 5 di 5 kalau nggak salah, 5 nggak benar. tahu 6. Pokoknya di segituan gara-gara emang pas kualifikasi dia di situ gitu. Jadi pace-nya nggak kemana-mana sebenarnya, nggak kenceng tapi agak pelan gitu. Dan kebetulan pas safety car kan semuanya di reset ya, jadi semuanya agak deketan lagi ya. Dan itu langsung dimanfaatin sama Nico Hülkenberg buat nyusul. Jadi ya P6 sekarang. Terus ada penalti dari Verstappen jadi P5. Hmm. Kak, ini teh sebelum ada safety car, si Hamilton tuh jarak sama di bawahnya kan lumayan jauh ya. Hampir 20 detik atau enggak sih? Iya, kalau nggak salah. Lumayan jauh kan sebelum safety car itu. Iya, kalau nggak salah. Nah, itu sialnya juga di situ kayaknya deh. Karena safety car. Ya, gimana ya? Udah, ya udahlah gitu. Bebenah diri lagi. Soalnya dia juga bilang apa yang saya pelajari cina dari triple header nggak ada cina. Nggak ada. Udah lah mungkin next year ya. Di sini juga kayak Ferrari pakai ban bekas kualifikasi kayak ya, bukan ban fresh ya. Hampir semua kalau kalau nggak salah pakai ban bekas di safety car tuh. Leclerc kalau nggak salah nggak pakai ban bekas tuh, soalnya dia kan kualifikasi cuma sekali. Jadi dia punya stok ban yang lebih bagus gitu. Buat stoknya. Leclerc tuh dia nyimpan karena akibat kejadian di Imola atau enggak sih? Kayak sekarang dia kayak udah ngeprioritasin mau nyimpan, sekarang udah fix itu. Kan yang di Imola kan dia kayak kesalip duluan sama si Hamilton masalah ban teh. Eh, antara itu sama setelah tim-tim udah pada tahu bakal bansof bakalan kepake banget di sini. Jadi dia nyimpan bansof. Dia cuma satu putaran doang, terus habis itu ya udah masuk lagi, simpan bansof yang lebih freshnya buat nanti. Hmm. Dan terbukti berhasil lagi, aduh. Parah. Berhasil. Berhasil ya. Tiba ketiga nih. Oke, kita lanjut. Di sini ada Nico Hülkenberg ya, yang patut diapresiasi ya di sini dari tim Kick Sauber dan juga Hülkenberg yang berhasil masuk 5 besar dengan mobil yang kurang kompetitif ya. Dan emang agak mengagetkan juga sih ya tiba-tiba masuk 5 besar ini ya dari Hülkenberg ini. Ini lagi kerasukan Nico Rosberg kayaknya. Sama-sama Berg belakangnya nih.
sama-sama Nico. Oh iya, sama Nico bener. Kalau Diko. Dan kemarin kan Martin Brundle nggak hadir ya. Kalau misalkan kalian nontonnya di Bein, kadang suka ada David Crafty sama Martin Brundle ya. Hari kemarin itu Martin Brundle kalau salah ulang tahun digantiin sama Nico Rosberg yang jadi analisis. Dan emang Nico Rosberg kemarin analisnya serem sih. Dia ngebandingin Verstappen sama Russell sama kejadiannya Rossi sama Marquez di 2015 di Sepang aja. David Crafty langsung stopin, nggak usah, kan itu di motor ya, kita di mobil sekarang itu. Malah mancing, Bahasanya terlalu jauh kali ya itu ya. malah mancing padepokan. Karena sama-sama lagi di Spanyol mungkin Kak, lagi di negaranya MotoGP aja. Iya ya. Oke, kita lanjut ke posisi akhir dari balapan ini. Yang pertama ada Piastri, yang kedua ada Norris, yang ketiga ada Leclerc, keempat ada George Russell, kelima ada Nico Hülkenberg, keenam ada Lewis Hamilton, ketujuh ada Isaac Hadjar, ke-8 ada Gasly, ke-9 ada Alonso, ke-10 dan Verstappen ada ke-10. Karena dapat penalti ya tadi, jadi turun ke posisi 10 Verstappen. Di sini sih, kalau dari gue sendiri ya, yang patut disayangkan ini kurangnya ada duel antara McLaren ya di sini. Dia udah pasti 1-2, tapi nggak ada duel sama sekali dari McLaren. Gimana tuh Bi? Oke, dari... Oh, iya, Bi. Ya, yang pasti prediksi gua minggu kemarin yang tentang Piastri gak masuk pole akhirnya terbantahkan. Gue kecewa lah. Karena prediksi gua gagal. Tapi di sini dia berhasil masuk ke posisi 1. Dan oke lah, makin jauh poin dia buat mengejar WDC. Nah, di sini tuh paling selanjutnya kayak Norris. Dia kayaknya ada potensi bisa buat nyari Piastri. Cuman ya, dia kayak tadi ya, karena beberapa insiden dari Lawson dia kehalang juga beberapa mobil, jadinya dia kehilangan beberapa poin. Lalu di sini ada Gasly. Nah, di sini juga Gasly menurut gua dia kayak lumayan oke deh di balapan ini Gasly. Bisa beberapa kali melakukan overtake dan juga bisa dapat poin juga. Dan juga terakhir itu selamat lah buat Alonso, dia akhirnya setelah 8 race beruntun dia belum mendapat poin, di sini dia bisa mendapatkan poin pertamanya. Itu paling. Ya, kita nggak ngelihat McLaren battle, padahal udah 1-2 dan itu safety Betul, car iya. juga. Harusnya udah pada dekat gitu. Gua ngarapnya kayak, wah ini rame nih, Piastri Oh, sama bisa. Norris bakalan battle Iya. di habis restart safety car, ternyata enggak. Piastri langsung ngacir, Norris juga nggak ada perlawanan gitu. Dan malah yang rame belakang-belakangnya kan. Max sama Leclerc, Max sama Russell. Terus yang gua notice si kameramen tiap kali Leclerc podium tuh kayak nyorot terus ke Leclerc gua anjir. Di zoom gitu. Iya, di Kasihan jadi awkward aja. iya. Kayak Leclerc tuh mau minum tuh kayak lagu tuh gedengan. Ah, ada kamera gak jadi minum. Ada kamera gak jadi minum. Tapi kok lama ini? Kayak lihat deh kayak di Saudi kan dia podium disorot banget kan di Saudi kan sampai ke wajah-wajahnya. Dia lagi minum disorot. Terus di Monaco kemarin juga disorot terus di si Leclerc ya. Monaco wajar kali ya. Soalnya kan home race kan. Di sini juga sama anjir, awalnya ke Norris. Terus ngelihat ada Leclerc tiba-tiba ke Leclerc gitu loh. Emang nyari target pasar ya kayaknya F1 nih. Asli. Terus ya Karena ini mungkin Leclerc sendiri banyak fans ceweknya, Kak. ya bisa jadi. Emang ini nyari target Ternyata pasar juga ya. ya. Iya. Terus Gasly jujur gue nggak nyadar dia ada ke 8 loh. Tiba-tiba Isaac Hadjar juga oke lah, kayaknya rookie paling stabil ya dibandingin sama Iya. Berman. Tapi kalau misalkan dari Kimi kan beda ya, nggak apple to apple ya. Kimi mobilnya lebih bagus daripada Hadjar. Jadi mungkin rookie of the year-nya gue ganti ke Hadjar deh kalau kayak gini. Kalau bisa kayak gini terus sampai akhir gitu ya. Ya, di sini emang Hadjar itu paling stabil lah ya Hmm. dari cara para balapannya. Dan balapan sebelumnya juga dia masuk 10 besar terus ya. Ya. Sedangkan Kimi tapi ya cukup disayangkan kali Kimi itu ada beberapa kali masalah mesin lah ya dari mobilnya ya dan menyebabkan DNF ya. Iya. Dan Hajar kita inget lah di balapan pertamanya dia kan nangis kan habis DNF di warming up lap. Iya.
dan bisa sampai ke Sampai sini tuh. dihujat kan. Iya, sampai dihujat sama Helmut Marko kalau nggak salah. Dan bisa sampai ke sini tuh berarti emang pembuktiannya bagus itu, Hajar bisa ngebuktiin kalau dia balapannya bisa balapan gitu. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Di sini nih ada yang patut diapresiasi juga nih buat Fernando Alonso. Dia mendapatkan poin pertamanya untuk tahun ini nih. Setelah sekian lama dia puasa poin, akhirnya dapat poin juga. Selamat, oke bagus. Emang seharusnya layak lah dia. Iya. Aston Martin kita kayaknya udah sering ya, meskipun jarang kebahas gitu, jarang kelihatan, cuman kita sering bahas Aston Martin ya. Kenapa orang ini, kenapa tim ini bapuk gitu. Agak sayang sih, soalnya 2023 kan mobilnya bagus, tiba-tiba sekarang susah poin banget gitu. Iya. Lagi nih sekelas Fernando, cuman Fernando juga kayaknya udah ketuaan, yang mending ganti deh. Yang mending udah harus Iya, ya. pensiun anjir. Iya. Tanpa menghilangkan Dari respect ya. balapan-balapan sebelumnya juga kan udah, padahal dari kualifikasinya udah masuk 10 besar, tapi akhir balapannya dia nggak masuk 10 besar. Iya. Sangat disayangkan sih itu. Ya, tanpa menghilangkan respect ya, tapi emang Fernando udah ketuaan sih kayaknya. Gue lumayan ngefans sama Fernando Alonso. Gue ngeliat race-race-nya tahun 2004, 2005 yang lawan Michael Schumacher. Terus tahun 2012 yang battle sama Vettel buat battlein poinnya, yang akhirnya kurang berapa poin doang gitu. Dan si Alonso-nya kan diem gitu di depan kamera, diem kayak merenungkan nasib. Orang ini legend lah, living legend lah. Dan harusnya ya udah sih, udahan gitu. Emang harusnya saatnya pergi gitu. Udah saatnya lah ya. Gue tuh kalau lihat si Alonso, kalau di sepak bola kayak Ibrahimovic dia. Kayak orang yang jago, tapi ada beberapa faktor yang ngebuat dia nggak bisa maksimal gitu. Tapi di sisi lain dia juga bisa entertainment dengan caranya sendiri. Jadi ya emang bisa dibilang legend si Alonso ini. Punya ciri khasnya sendiri lah, gitu lah, unik. Dia sebenarnya bisa 4 kali 5 kali loh juara dunia 2007 kan ada Hamilton sama Alonso kan clash lah ya. Jadi berantem, terus yang tiba-tiba yang juaranya Kimi Raikkonen. 2012 itu poinnya sama Vettel di Red Bull tuh beda tipis banget kalau nggak salah, itu di race terakhirnya. 2000 berapa lagi ya gue lupa ya. 2014 juga kayaknya sama deh, tipis deh. Cuman gue lupa. Intinya dia bisa berapa kali WDC, harusnya lebih dari 2 harusnya dia tuh WDC-nya. Dan emang layak juga dia pada saat itu gitu buat WDC. Iya. Lebih dari 1 kali. Prime-nya panjang sebenarnya. Fernando itu kan dia WDC itu umur berapa, masih 25, gue lupa. Pokoknya dia muda, ada WDC 2004 tuh. Masih muda banget. Prime-nya tuh panjang sampai tahun 2014 juga masih prime dia. Cuman kan dia tuh kayak akhir di generasi pembalap lain dan juga pada jago semua kan. Jadi agak susah gitu buat dia WDC juga. Sedangkan di era setelahnya kayak era Hamilton, Verstappen kan dia kayak lebih mudah gitu buat mendapat WDC karena saingannya juga kan masih baru-baru rookie atau gimana lah, yang seniornya udah pada pensiun. Jadi ini Alonso emang jago, cuman ya lahir di generasi yang jago juga sih, susahnya itu. Sedangkan di masa pensiunnya sekarang dia udah fase prime lah gue. Ini masa prime-nya ada Schumacher, ada Kimi Raikkonen, ada Vettel, ada Hamilton. Ngeri dulu tuh aja. Banyak lah pokoknya. Di sini kayak Fernando Alonso skillnya oke, tapi timingnya aja salah ya keluarnya ya. Iya. Lahirnya mungkin kalah ya. Lahirnya kecepatan. Lahirnya kecepatan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke driver standing ya sini ya. Sini ya driver standing. Saya bacakan lagi 1-10. Yang pertama ada Piastri, yang kedua ada Norris, ketiga ada Verstappen, keempat ada Russell, kelima ada Leclerc, keenam ada Hamilton, ketujuh ada Antonelli, kedelapan ada Albon, kesembilan ada Hajar, dan ke-10 ada Ocon. Di sini nih Piastri juga memantapkan poinnya nih, semakin menjauhkan poinnya lah. Dan sebelumnya kan sempat agak dikejar sama Norris, sekarang menjauh lagi nih dari Piastri.
Gimana nih menurut kalian nih dari Gimana driver Bi? standing ini? Udah lah, yang pasti Piastri sekarang yang kemarin gua apa sih prediksi peluang untuk Piastri WDC awalnya dari 90 ke 70, sekarang balik lagi ke 90. Karena di sisi lain Verstappen kayak udah lah, tim Red Bull udah kayak kelihatan mulai kacau balau. Jadi McLaren bisa agak mudah gitu untuk meraih eh, poin dan juga WCC dan WDC. Juga yang selanjutnya kayak Russell dari Mercedes kayak nggak ada apapun mungkin ya, Hamilton, Leclerc. Jadi ya yang lainnya kayak udahlah oke biasa aja. Cuma di sini kayak momentum banget buat tim McLaren. Akhirnya dia bisa WDC setelah sekian lama lah, makin tinggi gitu peluangnya sekarang. Udah bisa dimantapkan. Ya, kalau misalkan kita lihat dibacain sekilas gitu ya. Poinnya Piastri sama Norris itu beda 10, yang mana 10 itu bedanya satu kemenangan lah. Misalkan Norris pertama, Piastri kedua juga itu bisa berubah kan. Soalnya yang pertama tuh poinnya 25, yang kedua tuh poinnya 18. Itu tuh kayak perbandingannya jauh gitu lah. Jadi Beda 7. iya bisa berubah. Apa sih maksudnya tuh? Misalkan Norris pertama, terus Piastri ketiga, poinnya bisa standingnya bisa langsung berubah gitu. Jadi kemungkinannya masih besar buat Norris nyusul Piastri. Cuman Piastri di saat ini momentumnya lagi ada di Piastri, keunggulannya masih ada di Piastri gitu. Kalau yang lain mungkin Verstappen dulu ya. Verstappen gara-gara ini jadi susah ya buat ngejar WDC ya. Kayak kemungkinannya Yap. memperkecil kemungkinannya dari Verstappen. Soalnya apa ya udah kesulut emosi lah aja. Jadi ya udahlah. Lagian dia juga udah 4 kali mungkin udah capek WDC terus. Dan kata dia juga kan gak selamanya hidup untuk WDC kan. Masih ada Ya, keluarga dan lain-lain aja. ya, ya gitulah mungkin. Ini paling chance buat Verstappen bisa kalau misalnya ada duel antara McLaren nih. Kalau Ya, misalnya duel dan menyebabkan dua-dua crash ya, di situ ya. mungkin keuntungan buat Verstappen kali ya, itu satu-satunya chance kali ya. Ada Itu Barcelona bisa 2016 part 2. sama ini bar gue jangan sampai gitu McLaren kayak Mercedes sekarang beberapa kali engine failure gitu. Itu yang gue agak takutin lah. Kalau sampai di race selanjutnya dia mengalami trouble mesin, trouble mobil atau apapun lah, jangan sampai lah, itu bahaya juga. Biasanya ada loh, Bi. Pergantian pergantian apa sih namanya MGU ya? MJU, ACU, AHU gitu-gitu. Ya biasanya ada yang kalau misalkan udah usang gitu sininya biasanya suka diganti terus itu dapat penalti 10 turun 10 grid kayak Verstappen di Brazil. Itu bisa jadi momen trip baliknya juga. Itu yang paling bahaya tuh, itu bukan masalah duel antara Piastri dan Norrisnya, menurut gua gitu aja. Ya, semuanya bisa terjadi lah. Oke, kita langsung masuk aja ke tim standing kali ya. Yang sini yang pertama ada McLaren ya, semakin memantapkan poinnya dan sangat jauh ya. Dan tim-tim di bawahnya. Lalu kedua disusul dengan Ferrari, ketiga ada Mercedes, keempat ada Red Bull, kelima ada Williams, keenam ada Red Bull, ketujuh ada Haas, ke-8 ada Kick Sauber, ke-9 ada Aston Martin, dan ke-10 ada Alpine. Di sini cukup menarik nih. Red Bull di sini turun satu grid, Mercedes juga turun satu grid, dan Ferrari dia naik 2 peringkat. Ini titik baik lah buat Ferrari lah ya. Setidaknya kedua lah. Kalau nggak ada DSQ sih udah Tapi kedua Bar, dari kapan ya? iya, telatin itu. Nah, Telat dan gak penting juga sih bilangnya tuh. kenapa Bi? Meskipun di sini ada Ferrari naik peringkat, Red Bull turun, tapi kan di sini ada yang lumayan mengagetkan kan, kayak Kick Sauber gara-gara poin kemarin Hulkenberg dia kan jadi dapat poin ke-8 sekarang buat konstruktornya. Iya. Iya ya. Itu keren, Sauber tuh bisa dapat masuk 10 besar sekarang buat WCC-nya. Ya sini sih gara-gara Hulkenberg kelima dia melakukan poin yang lumayan besar lah ya. Soalnya di bawah-bawahnya juga poinnya nggak beda jauh lah ya. Ya, dikit lah. Jadi dari satu balapan pun bisa merubah banyak. Ya. Oh, mungkin kayak gini ya bacanya ya. Kita ngelihat tim-tim yang pada deket aja ya.
mungkin Sauber, Aston Martin, sama Alpine masih ada perubahan mungkin ya, masih bisa ada perubahan meskipun tipis kali ya. Karena tiga tim ini paling nambahnya cuma satu, dua, tiga, 10 tuh tadi tuh udah paling maksimal lah sih kalau tuh kayak kayak jaiban lah itu. Terus ke atasnya lagi kan udah mustahil kan Sauber ke atasnya lagi ke Haas tuh 10 bedanya kan. 10 tuh which is kelima harusnya. Jadi susah lah ya buat ke Haas. Terus ada perebutan juga dari Haas sama Racing Bulls. Ini masih bisa tukeran tempat. Williams mungkin ada di sweet spotnya kelima ya. Dia naik ke atas jauh, turun ke bawah juga jauh gitu ya. Ke bawah. Dan 2 3 4 ini yang lumayan menarik nih karena ini bakalan bisa berubah. Mungkin untuk Red Bull susah ya buat naik ya. Soalnya kan dia yang nyetak poin cuman si Max doang kan. Cuman Mercedes sama Ferrari ini salah satunya ada yang kecengklak aja, bisa berubah lagi nih, bisa misalkan Mercedes kedua dan Ferrari ketiga turun lagi. Ini yang di situ yang rame ya, dua tiganya. Dan McLaren ya udah mantep lah di satu, dia susah banget buat dikejar ini. Meskipun ada DNF berapa kali pun susah lah ini buat dikejar, gue yakin. Itu keajaiban lah ya buat nyusul McLaren poinnya. Buat tim-tim di bawahnya seperti Ferrari atau Mercedes. Itu Silakan berdoa aja. Kalau nanti kayak Brown GP kan tiba-tiba di tengah-tengahnya habis Oh dana. iya. Jangan cuma anomali. Siapa tahu kan ada Brown GP part 2. Iya. Kan salah satu keajaibannya bisa jadi. Itu udah cukup satu-satunya aja, jangan sampai ada keduanya. Meskipun McLaren hampir-hampiran kayak gitu, tahun kapan gitu. Oke, mungkin lanjut ke prediksi Bar. Oke, mungkin sudah cukup ya pembahasan untuk GP Spanyol untuk kali ini. Kita lanjut ke prediksi dari GP Kanada ya. Dan sini GP Kanada juga cukup lama ya, 16 Juni ya mulai ya. Seminggu 2 mingguan lagi. Ya 2 minggu ya. Tunggu. Oke, dari Hasbi dulu deh, Gi. Gimana Bi prediksi buat GP Kanada? Ya, gue yang pasti sekarang udah yakin McLaren masih tetap dominan lah di 1-2, mau itu Piastri atau Norris Piastri. Untuk posisi kedua tiga posisi ketiganya itu bisa antara tim Mercedes atau enggak Ferrari. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin bisa Red Bull dan sisanya mungkin William bisa bagiin lagi mungkin William. Karena gue masih ada harapan buat William. Kalau untuk kayak Hick Sauber kayaknya nggak akan ada lagi deh dia. Kayak cuman buat di sini doang dia bisa masuk ke 10 besar. Sisanya ya balik lagi ke habitat. Paling itu buat prediksi gue. Kalau untuk 1-2-nya Bi, dari drivernya deh, coba Bi. Kalau secara pribadi subjektif ya pengen Piastri ke 1 biar poinnya masih tetap terjaga gitu, nggak mepetan sama Norris. Tapi ya nggak tahu ya nanti kalau buat race-nya gimana nggak tahu. Ini mau prediksi Bi. Ngomong aja satunya siapa Yeah. gitu. Udah lah, Namanya juga satu prediksi, Piastri, Bi. Oke. satu Piastri, dua Norris, Oke. 3 Leclerc, Oke. 4 Nggak usah 4 Mercedes lah bebas nggak mau. usah 4 nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Selama Pokoknya kebanyakan 4 5 itu mah bebas ya lah. Nah, Eh, Oke, dari Eka deh, gimana Eka? Buat prediksi apa? tahun kemarin GP Kanada banjir ya kalau nggak salah ya, hujan gede banget ya. Yang mana itu jadi dari fans Ferrari takut ya, soalnya di GP Kanada tahun kemarin Ferrari acak-acakan banget itu. Habis dari Monaco menang, tiba-tiba masuk Kanada, tracknya basah, dingin, segala macem. Yang mana track dingin biasa jelek buat Ferrari, terus DNF dua-duanya, itu agak trauma ya. terus mau DNF aja. Trauma. Double DNF berarti kan? Tahun kemarin dia double DNF, Carlos DNF, Charles kalau nggak salah yang pakai ban hard pas hujan, kalau nggak salah iya tuh yang itu ya. Jadi kalau nggak ada hujan, gue yakin Charles bisa podium, entah kedua atau ketiga mungkin ya. Karena kita ngelihat pace-nya balapan kemarin lumayan kalau nggak salah, sempat ada di sama McLaren pace-nya tuh. Jadi mungkin ada lah sedikit harapannya buat GP Kanada. Pertamanya mungkin Oscar ya. Oscar lumayan matang lah dibandingin Norris. Cuman Norris juga sekarang udah lumayan matang sih. Mungkin 1 Oscar, 2 Norris, 3 Leclerc. Atau mungkin agak beda dari Hasbi ya. 1 Leclerc, 2 Oscar, 3 Norris.
Boleh. Boleh kabar mimpi, bebas. Oke, Gimana, lanjut Bar? kali Bar? dari gua ya. Kalau dari gua sih, kalau mungkin tahun kemarin tuh hujan ya di Kanada tuh ya. Hujan gede, banjir. Ya hujan gede ya. Yang pertama itu Verstappen ya kemarin ya. Ya Ah, mungkin kalau bisa, ya ya hujan kalau nggak pas salah iya pertama. deh, ya Verstappen. Kalau mungkin kalau nggak hujan sih, gue sih feelingnya kayak Oscar, Lando nih, Lando Norris pertama. Mungkin yang kedua Piastri. Yang ketiga paling kayak Max Verstappen bisa deh. Kayak lagi mode Mad Max. Mungkin bisa. Bisa. Kayaknya Iya bisa sih. deh. Bukannya Red Bull biasanya kalau udah ada masalah, race selanjutnya tiba-tiba suka bagus gitu. Kayak di Jepang kan gitu. Tapi ini sekalinya kena penalti udahan Bi, Verstappen Bi. Apakah dia bakalan berhati-hati kah atau gimana kah? Apa atau dia bodo amat itu sama wah penalti ini cina. Gue mau ngurus anak di rumah dapat penalti gitu. Jadi kan kayak gitu Kan kan. kita kalau misalnya buat bicara race selanjutnya ya nggak apa-apa lah Verstappen. Dia maksimalin mau penalti itu bodo amat. Karena ya yang penting dia dapat poin ya, dapat podium dulu. Hmm. Buat teksnya ya bebas lah dia mau misal dapat penalti ya udahlah nggak apa-apa juga lah. Hmm. Mungkin sial buat Red Bull. Dan di race kali ini kita begadang ya guys ya, jam 1 kalau nggak salah mulainya tuh. Jam 1 sampai Waduh, jam banyak. 3. Karena Agak nanggung ya buat yang kerja ya, benua Amerika ya. Itu malam Senin. malam Senin. Iya, malam Senin. Agak nanggung Menarik ya. ya. Bingung nih gimana nontonnya nih, gue nih. Lain pengen nonton, tapi sisi lain besok kerja gitu ya. Kayak jam 6 harus tidur, Tidur nih. Jam 6 tidur jam 6, bangun jam bangun jam 12. 12. Jam 1 lah. Pasien sama ininya. Terus nanti jam 3 tidur lagi, lanjutin tidur sampai jam 6 lagi gitu. Aduh itu mah udah kacau aja. Tidur habis maghrib lah ya. Isanya nanti aja ya. Iya, Jam 12. demi F1. Mending gitu kalau misalnya kita udah rela begadang nonton dan tim yang kita dukung tuh menang. Kalau ini mah sampai kalah dan apes gitu. Kayaknya udah bakal bad mood seharian ya. Bad mood plus ngantuk juga. Kalau misalkan Kayak tidur sih pas balapan. kalau misalkan race rame sih oke lah ya. Meskipun misalkan Ferrari double DNF juga nggak apa-apa. Kalau misalkan race rame. Tapi kalau race boring, tiduran sih kayaknya. Agak nyesel ya. Ya semangat lah buat Tapi ada nonton. bocoran nggak sih buat bannya yang dipakai buat GP Kanada nanti? Tahu tuh Bar. Itu belum ada nih. Gua Belum tahu lihat. ya. Kalau di kemarin kan dia pakai ban terkeras kan ya, C1, C2, C3 ya. C5 iya C1 C2 C3 ya. Oke, nanti kita tunggu kali ya buat bocor-bocor tentang bannya lah. Ban apa yang harus dipakai buat nanti. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi? Udah dari gua. Apa ya? Kayaknya udah cukup deh, War. Udah cukup lah ya. Udah ada semua. Oke, paling segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, boleh dikoreksi di kolom komentar ya, guys. Dan jangan lupa ya, tonton kami terus di channel ini. Kami pamit undur diri.